Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat Bustike. Berjumpa lagi dengan saya Bidan Tati di acara podcastnya Rumah Sakit Pusdikes ya. Ngobrol pintar bareng Rumah Sakit Pusdikes. Pagi ini sudah ditemani oleh dokter yang cantik sekali. Beliau ada Bu Bidan. Bu Bidan juga cantik. Beliau adalah dokter Wulan ya, spesialis THT BKL. Betul ya dok ya? Iya betul. Pagi dokter. Pagi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah agak flu sedikit Oh sih. alhamdulillah masih aman Masih ya dok? fit, masih aman. Masih aman ya. Makasih ya dok ya udah disempatkan waktunya buat kesini. Izin dokter, ini kan dokter kayaknya baru pertama nih saya melihat beliau dokter. Iya. Dokter sebenarnya asli mana ya dok ya? Iya, saya lahir besar di Medan. Saya kuliah S1-nya di UGM, kuliah spesialisnya di UGM juga. Kebetulan baru selesai kemarin, Juli 2024 baru wisuda, dan alhamdulillah ditempatkan di sini dulu oleh satuan. Oh gitu di sini dulu. Iya, nanti praktek di sini sementara sambil menunggu penugasan berikutnya. Pagi ini kan kita temanya nih atau judulnya nih dok, ini kan sinusitis nih dok. Kan mungkin ada beberapa sahabat Pusdikes ini kan yang belum tahu mungkin ya dok ya, si sinusitis itu sebenarnya apa sih dok? Oke, iya. Ya, kalau orang-orang awam atau pasien-pasien yang non medis seperti itu ya taunya, dok saya kena sinus, tetap kena sinus tahu dari mana ya sinus? Sebenarnya sinus itu apa sih? Pada belum tahu juga kali ya. Jadi sebenarnya sinus itu bagian tubuh kita di daerah kepala. Dia merupakan suatu rongga lubang-lubang di belakang hidung kita, di samping kanan kiri, di atas, di belakang mata juga ada. Jadi itu suatu rongga yang fungsinya itu untuk meringankan kepala kita. Jadi kalau semuanya tengkorak full tengkorak kan pasti berat ya kepala kita menggerak. Jadi ada fungsinya untuk rongga-rongga itu yang dinamakan sinus. Nah, sinus ini berhubungan dengan hidung kita. Jadi yang dikatakan sinusitis itu sendiri yaitu peradangan yang terjadi di sinus itu. Tapi sebenarnya sinusitis itu bukan istilah yang berdiri sendiri. Dia ada istilah lebih tepatnya lagi yaitu rhinosinusitis. Jadi rhino itu hidung, sinus itu ya yang rongga-rongga tadi. Jadi peradangan yang terjadi di rongga hidung dan di sinusnya. Ya, seperti itu sejauh ini yang secara singkatnya ya yang perlu kita ketahui tentang sinus. Jadi orang-orang awam tuh taunya, dok saya kena sinus dari mana gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari betul. ini cuma rongga tubuh kita di kepala. Cuma karena kita kadang nah itu kita udah tahu nih dok, sinusitis itu kan sebenarnya nih apa? Permasalahan yang di rongga ya kita tadi hidung dan hidung dan sekitarnya. Itu gejalanya apa ya dok ya kalau misalnya kita jadi yang dikatakan sinusitis atau rhinosinusitis lebih tepatnya ya, yaitu peradangan yang ada di mukosa hidung dan sinus kita itu ada 2 gejala mayor dan ditambah nanti ada 3 kurang lebih 2 sampai 3 gejala minor, tapi salah satunya aja. Gejala mayor itu harus ada baru bisa dikatakan itu suatu rhinosinusitis. Apa aja gejalanya? 2 gejala mayor itu yaitu hidung mampet atau hidung tersumbat sama hidung meler. Jadi kayak orang flu. Memang sinusitis itu atau rhinosinusitis itu kalau kita bagi ada yang akut, ada yang kronis. Untuk yang akut itu emang istilah awamnya yang sering kita dengar tuh common cold. Jadi sebenarnya sinusitis itu common cold itu ya bisa juga sinusitis seperti itu. Tapi nanti ada kriteria-kriteria lain lagi yang bisa mengkhususkan sinusitis atau rhinosinusitisnya itu termasuk yang akut atau yang kronis, nanti berdasarkan waktu. Kalau yang akut itu kurang dari 12 minggu, di atas 12 minggu itu udah masuknya kronis. Tetapi kronis itu bukan dari akut yang nggak sembuh-sembuh. Jadi itu memang ada suatu hal yang kompleks yang terjadi di dalam rongga hidung sama sekitar sinus tadi itu yang sangat kompleks, bisa dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, sama berbagai macam faktor-faktor pencetus lainnya. Yang tadi itu baru gejalanya ya. Gejala utama itu 2 gejala mayornya hidung tersumbat dan hidung meler. Jadi itu gejala utama. Kalau gejala minornya ada tambahannya salah satunya. Kadang-kadang orang sinusitis itu atau rhinosinusitis itu juga mengeluhkan penurunan penghidu. Penurunan penghidu itu nggak bisa mencium.
kayak orang kena COVID gitu ya, atau COVID. bisa juga facial pain. Facial pain itu nyeri pada wajah, nyeri sekitar sini. Kalau ada ibu-ibu suka ngeluh, kalau sujud dok suka nyeri nih di sini, daerah mata itu bisa kita katakan facial pain. Tapi kadang-kadang kita susah ya membedakan facial pain sama headache atau sakit kepala. Nyeri kepala itu harus eksplor lebih jauh lagi. Oke, tadi kan ke gejala ya dok, yang tadi dokter kan menyebutkan bahwasanya gejala si sinusitis itu kayak hidung mampet dan meler. Berarti itu kan mirip-mirip kayak orang kena flu ya dok. Cuman si sinusitis ini kan ada waktunya tadi ya, Iya, lebih lama. Nah ini cara ngebedainnya gimana? Jadi memang pada rhinosinusitis akut itu masih terbagi lagi, tapi yang kita sering alami sehari-hari ini yang bahkan lagi saya alami itu yang termasuk yang akut ya, insya Allah, karena sudah mulai membaik. Dia rhinosinusitis akut itu seperti tadi yang saya bilang, ada penyebabnya ya, ada yang 90% itu viral, jadi self-limiting disease, jadi sembuh sendiri nantinya dengan perbaikan daya tahan tubuh kita dengan istirahat cukup, itu nanti akan sembuh sendiri. Jadi kalau yang viral itu artinya dia kurang dari 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari masuknya post viral istilahnya. Tetapi tetap harus kurang dari 12 minggu agar bisa dikatakan tetap akut. Bila lebih dari 12 minggu itu udah masuknya yang kronis. Kalau yang post viral kebanyakan jadi nggak cuma infeksi virus yang terjadi di situ, ada infeksi sekunder lain, infeksi bakteri biasanya, tapi itu hanya sebagian kecil ya, kurang dari 2% malah yang membutuhkan antibiotik. Sebenarnya yang perlu ditekankan ke masyarakat ini, ya kalau kita udah mulai ngerasa tadi hidung tersumbat, hidung meler, kalau merasa memang karena kecapean atau daya tahan tubuh yang turun, kita maksimalkan aja dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, seperti itu. Nanti ada obat-obatan yang memang untuk memperbaiki gejalanya boleh, tetapi yang paling penting kita garis bawahi di sini, karena rhinosinusitis akut itu 90% itu penyebabnya virus, artinya sembuh sendiri, kita nggak perlu antibiotik. Jadi nanti akan saya jelaskan ke depan kenapa tidak perlu antibiotik, karena antibiotik itu malah nanti akan merusak sistem pertahanan alami yang ada, kuman-kuman yang ada di hidung kita. Tadi kan udah ke penyebab ya dok, kita kan udah tahu penyebabnya, salah satunya kayak apa, alergi. Itu udah disebutin penyebab virus, belum ya? belum ya, bakteri, alergi juga bisa. Jadi penyebabnya itu bisa dari host diri sendiri, dari lingkungan, environment, bisa juga dari bahan-bahan iritan. Iritan itu berarti dari environment ya, seperti asap rokok, polusi udara ya Jakarta ya, seperti apa ya kita tahu sendiri ya. Ya pokoknya sesuatu yang bisa mengiritasi, namanya di rongga hidung. Kan setiap hari kita bernafas, nggak mungkin kita tidak menghirup udara sekitar. Kalau udara sekitar tidak bagus atau banyak perokok di sekitar kita, tentunya mukosa dalam hidung kita itu akan mudah teriritasi, dan nanti akan bisa terjadi peradangan. Jadi tadi ya, selain infeksi virus, bakteri, bisa juga karena dari faktor environment atau lingkungan, paparan asap rokok dan kendaraan atau yang polusi udara sekitar. Itu salah satu faktor resikonya atau penyebabnya. Iya, jadi sebenarnya banyak ya. Lebih banyak lagi. Nah, kan kita udah tahu nih apa itu sinusitis. Nah, kan tadi masih mirip-mirip kayak influenza ya dok sebenarnya. Sebenarnya memang istilah yang untuk yang akut itu memang bagian dari rhinosinusitis akut, itu common cold, flu itu masih masuk dalam kriteria rhinosinusitis akut. Jadi satu ini dia, satu terminologi, beda terminologi tapi satu kondisi penyakit yang sama. Karena jarang orang menyebutnya, aduh saya sakit rhinosinusitis akut, orang lebih seringnya, aduh saya sakit flu gitu, atau biasanya lebih umum lagi, ada istilah lagi common cold ya. Jadi common cold, flu, rhinosinusitis akut itu satu penyakit yang sama, memang istilahnya berbeda-beda. Dan penyebabnya ya tentunya 90% kalau yang akut itu karena viral atau yang virus sembuh sendiri. Virus kan ada virus macam-macam ya, ada rhinovirus, ada virus influenza, seperti itu. Cara menjaganya kayak apa? Makan bergizi, istirahat cukup, itu kan ya mirip-mirip sama influenza. Juga apa? Gejala gitu kan. Ya gejala, terus penyebabnya kan emang
ya hampir sama kayak flu biasa. Betul. Nah, sekarang bagaimana sih dok caranya buat kita tahu itu sinusitis? Berarti Secara lebih ke mendiagnosanya kalau itu sinusitis gitu. Jadi masyarakat kan sekarang udah tahu nih, terutama masyarakat tuh perlu aware atau perlu tahu sinusitis yang akut, cukup yang akut. Tapi perlu tahu juga tanda-tanda yang membahayakan, karena sinusitis ini kalau memang sembuh sendiri ya, tetapi ada suatu tanda di mana dia membutuhkan penanganan lebih lanjut dan intervensi yang segera. Artinya misalnya kita sudah tadi kan gejalanya hidung mampet dan hidung meler. Jadi kalau namanya virus itu kurang dari 10 hari, tadi saya bilang lebih dari 10 hari post viral, asal dia kurang dari 12 minggu dia masih akut. Tetapi ketika lebih dari 12 minggu itu sudah kronis. Nah, kronis ini kan banyak lagi ininya, penyebabnya jadi saling tumpang tindih, nggak hanya satu penyebab, biasanya banyak faktor dari luar, dari genetik, dari lingkungan, dari struktur anatomi hidung sendiri, misalnya hidung bengkok itu juga bisa membuat suatu keadaan rhinosinusitis yang kronis. Apa yang perlu diketahui masyarakat, kondisi-kondisi yang perlu intervensi lanjut atau suatu kegawatan, misalnya demamnya sudah lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau demam virus itu kan misalnya sudah lebih dari 10 hari, ternyata dia ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, terus ada nyeri yang sangat hebat, terus ada double sickening. Double sickening itu artinya dia ada periode membaik, tetapi kemudian memberatnya lebih berat lagi. Jadi penyakitnya itu kok makin berat. Flu saya ini kok sempat baik kemarin, tapi kemudian memberat lagi. Nah, itu post viral, artinya ada infeksi sekunder dari bakterial. Walaupun tadi yang saya sebutkan kurang dari 2% tetap yang perlu antibiotik. Tapi bila ada tanda-tanda hal itu, kita boleh periksakan ke rumah sakit, nanti akan dicek juga LED atau CRP-nya. CRP meningkat itu udah positif ya, ada infeksi bakterial, dan itu memang perlu antibiotik dan penanganan lebih lanjut. Ada lagi tanda-tanda yang perlu segera dibawa ke IGD, seperti apa? Misalnya ada tiba-tiba bengkak di mata, periorbital edem, terus ada nyeri kepala hebat, terus ada tanda-tanda meningitis, artinya dia udah mulai penurunan kesadaran. Jangan salah, infeksi dari hidung, dari sinus bisa naik ke mata dan ke otak. Makanya kalau bila ada tanda-tanda seperti itu, kita bisa minta pasien ataupun keluarga aware, segera bawa aja ke IGD terdekat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan diobati. Kalau dari dokter THT sendiri, kita lebih bisa mendiagnosis itu selain dari gejala dan tanda yang dibilang pasien tadi, hidung tersumbat dan hidung meler, ada tambahan nyeri wajah ataupun penurunan penghidup, kita bisa melihat juga melalui pemeriksaan endoskopi namanya, atau rinoskopi anterior. Dengan alat sederhana bisa, dengan endoskopi lebih baik lagi karena pasien bisa melihat juga kondisi di dalamnya. Apa yang ditemukan di dalam rongga hidung pasien bila curiga ke arah sinusitis, nanti kita bisa melihat discharge atau lendir pada hidung. Kalau hanya sekedar lendirnya encer dan masih kurang dari 12 minggu, masih kurang dari 10 hari, apalagi itu biasanya hanya viral ya, yang tadi common cold atau flu atau influenza. Tetapi ketika kita sudah menemukan lendirnya kehijauan, bahkan kental, sangat kental, dan bahkan berkerak, biasanya itu udah suatu produk yang bisa dikatakan itu yang kronis. Apalagi kalau ditemukan ada polip. Polip itu menandakan suatu kondisi yang kronis. Ya, nanti panjang lagi cerita tentang polip ya. Pokoknya sekitar itu gambarannya ya. Rhinosinusitis akut dan kronik bisa dibedakan melalui pemeriksaan dokter. Tapi kalau untuk aware di gejala untuk masyarakat awam bisa aware dengan tadi tuh yang saya sudah jelaskan tadi ya, antara akut sama kronis. Ya, berarti selain tadi dan gejala yang dikeluhkan oleh pasien itu sendiri, tadi juga ada pemeriksaan dalam endoskopi itu kan ya, sama LED, berarti lab ya dok? Iya, lab. Ya, betul kan ya, lab. Untuk memastikan itu apakah ada infeksi bakterial juga dan kegawatan yang ada di situ. Emang ada beberapa pemeriksaan ya gitu ya dok. Nah, sekarang untuk pengobatan sendiri itu bagaimana ya dok ya? Pengobatan
Nah, karena tadi 90% rhinosinusitis akut atau sinusitis akut itu karena penyebabnya viral, itu self-limiting disease. Jadi boleh ya pasien atau orang-orang awam kalau merasa kondisi badannya, kan kita sendiri bisa merasakan kondisi badan kita sudah nggak fit ini, aduh hidung saya buntu, hidung saya kok meler, berarti itu sudah ada infeksi viral kan baru beberapa hari. Kita maksimalkan dengan cukup aja istirahat di rumah, terus makan yang bergizi, terus kita bisa membantu istirahat kita boleh dengan obat-obatan, obat apa aja, saya nggak sebut merek, tapi yang bersifat dekongestan. Dekongestan itu untuk mengurangi mampetnya. Kalau kita istirahat tapi kita mampet kan susah ya istirahatnya. Boleh kita minum obat-obatan dekongestan yang dijual bebas di warung gitu ya. Nanti saya nggak sebut merek. Kemudian obat-obat dekongestan ini tapi tetap harus diperhatikan juga. Ada batasan pemakaiannya kurang dari 10 hari. Terutama bagi yang hipertensi atau tensi tinggi, obat dekongestan ini nggak boleh sering terlalu lama diminum karena bisa berpengaruh juga. Selain pada orang hipertensi, obat dekongestan ini juga nggak boleh lebih dari 10 hari karena nanti ada rebound fenomen atau efek timbal baliknya, malah nggak boleh ya. Maksimal 10 hari penggunaannya. Selain obat-obat dekongestan, bisa juga kita cuci hidung. Waktu zaman-zaman COVID lagi tren ya cuci hidung ya. Ternyata cuci hidung ini juga sangat bagus untuk pengobatan rhinosinusitis akut maupun kronis. Cara cuci hidung juga gampang kok, kita akses di YouTube, itu banyak caranya, dan itu bagusnya menggunakan air salin ya. Air salin itu artinya air sesuai pH tubuh kita, yaitu air garam mineral yang sesuai sama, contohnya kita memakai air infus ya, itu infus NaCl 0,9%. Itu bagus untuk dalam terapi sehari-hari pasien yang rhinosinusitis akut tadi. Selain cuci hidung, istirahat, minum obat-obat peredam. Kalau mau ada demam sedikit-sedikit boleh, atau nyeri-nyeri badan boleh minum paracetamol. Jadi tuh pasien itu kalau masih bisa mengobati diri sendiri dengan herbal medicine juga dibolehkan kok. Itu boleh kita coba dulu, tetapi kalau sudah nggak kuat atau nggak tahan, boleh berobat ke dokter. Nanti dokter akan meresepkan intranasal kortikosteroid, artinya ada obat semprot hidung yang lebih bisa melegakan dan membantu peradangannya. Karena itu kan nggak bisa dibeli bebas ya, jadi harus ke dokter. Dan sekali lagi, baik pasien maupun dokter umum yang di puskesmas itu jangan sekali-sekali meresepkan antibiotik, karena kan 90% tadi apa penyebabnya virus, kecuali benar-benar gejalanya yang berat dan memang ada bukti itu infeksi bakterial tadi, ada gejala-gejala yang sudah saya sampaikan dan ada hasil lab yang mengarah ke situ. Jadi bisa dengan obat-obatan dan juga si cuci hidung lagi. Betul. Cuci hidung bisa dilakukan mandiri gitu ya? Bisa banget. Nanti bisa lihat caranya di YouTube gitu. banyak ya. Berapa kali sih cuci hidung? Nah, iya sehari ya. Banyak ya. Cuci hidung bisa 3 sampai 5 kali pun bisa gitu. Bisa, jadi ya? Ini nggak masalah. Cuci hidung itu kan bagus ya untuk membantu clearance yang tidak baik. Sedang sakit kan pasti bulu-bulu hidung kita untuk mengeluarkan kuman-kuman itu kan jelek ya, lagi lesu lah istilahnya ya. Jadi dibantu cuci hidung itu akan dikeluarkan, didorong semua kuman-kuman yang ada di situ, bisa dibersihkan seperti itu. Nah, kapan tuh dok boleh cuci hidung? Kenapa? Kapan? Cuci hidung. Maksudnya setelah ada gejala apa? Kalau misalnya kadang kan baru sini atau baru sini doang. Baik maupun kondisi akut maupun kronis boleh dimulai. Boleh dimulai. Jadi nggak harus nunggu kronis dulu baru cuci hidung. Kita yang sehari-hari ngerasa sering terpapar polusi di luar, pulang dari kantor boleh kita cuci hidung. Untuk preventif juga bisa. Ternyata ya. cuci hidung ini iya betul. Sinusitis ya dok. Iya, untuk preventif juga bisa kita bersihkan hidung kita sehari-hari. Organ tubuh kita. Iya. Naik motor kan suka naik motor kan nggak pakai masker. Makanya sebenarnya kejadian COVID tuh banyak mengajarkan kita hal-hal yang untuk menjaga diri kita lebih baik ya. Oke dokter, tadi kan udah ada obat-obatan, cuci hidung. Nah ini ada pertanyaan nih dok, biasanya kalau yang terkena sinusitis itu perlu operasi nggak sih dok? Ada kondisi tertentu yang memerlukan operasi.
terutama yang kronis tadi ya. Yang kronis tadi pasti ada pemeriksaan lanjutan nih nanti sama dokter. Selain periksa endoskopi, tadi kalau ditemukan polip ya saran kita ya operasi. Walaupun nanti kalau bila hanya ada temuan polip unilateral dan hanya kecil, itu bisa juga kadang-kadang kita pakai obat semprot itu akan hilang. Tapi itu kalau misalnya ada predisposisi, misalnya genetiknya alergi, ada atopi keluarga atau apa, itu akan berulang lagi. Karena banyak juga kan pasien-pasien polip sudah operasi juga muncul lagi. Jadi ada beberapa kondisi yang memang diharuskan untuk operasi. Misalnya pada rhinosinusitis kronis selain pemeriksaan endoskopi ada juga CT scan. Kita pemeriksaan CT scan bila memang kita curiga di sinus-sinus ini sudah penuh dengan nanah, sudah penuh dengan lendir-lendir yang kekuningan, kehijauan yang sudah bisa kita lihat dari rongga hidung, dan ternyata di sinusnya itu kita curiga itu penuh dengan nanah. Kita bisa minta CT scan, nanti kita bisa membuktikan, dan ada predisposisi lain yang memberatkan pasien untuk penyembuhan secara obat-obatan, ya memang harus dibersihkan atau dilakukan operasi. Nama operasinya biasanya FES. Secara endoskopi. Berarti emang gitu. Ada beberapa kondisi yang emang diperlukan operasi. Dan dokter mengatakan bahwasanya kalau emang kalau misalnya udah dioperasi itu berarti ada kemungkinan bisa terulang kembali ya dok ya? Iya, untuk pada kondisi-kondisi yang memang predisposisi tadi, pasien-pasien atopi, memang di keluarganya bapak ibu ada alergi seperti itu, anaknya otomatis kan juga predisposisi alerginya tinggi ya. Nanti untuk cara mencegahnya ya menghindarkan alergen, penyebab alerginya. Kita pasien harus mencari lebih jauh lagi dia alergi apa aja. Kan ada nanti pemeriksaan alergi kebanyakan sih alergi debu rumah tangga ya, atau alergi host dust mite biasanya seperti itu. Dan pencegahannya ya itu tadi, menghindari alergen atau penyebab yang membuat dia alergi. Kemungkinan untuk kembali lagi polipnya itu ya pasti ada kemungkinan ya. Jadi ya usaha kita berarti untuk menghindarkan kita atau menghindari dari faktor resikonya ya dok ya berarti. Ya, betul. Oke dokter, terima kasih ya dok ya udah tema kali ini sangat bermanfaat banget nih dok buat jadi untuk sahabat ilmu baru ya. Iya, ada ilmu baru nih tadi kita jadi tahu nih yang irigasi tadi, tapi banyak banget lah pokoknya. Nah, untuk sahabat Pusdikes nih yang semisalnya udah ada keluhan, boleh banget nih periksa ke dokter Wulan ya. Beliau praktek di Rumah Sakit Pusdikes setiap Senin dan Jumat pagi. Ya dok. Terima kasih ya dok atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan nih dok nih. Dan untuk sahabat Pusdikes jangan lupa ya tonton terus YouTube-nya RS Pusdikes di @penrspusdikes ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.